Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter yang ada dimanapun. Bab 53-56. Dia masih tidak lupa membual tentang segalanya. Li Fugui juga sedikit senang di hatinya. Tidak sia-sia dia bekerja keras untuk memijat Jin Yi. Pasti ada imbalannya, kan? Hidangannya sudah siap, ayo makan. Pada saat ini, suara Jin Yi terdengar dari luar. Liu San segera berkata, ayo pergi, ayo minum. Li Fugui berdiri dan hendak berjalan ke belakang. Tetapi dia baru saja mengambil 2 langkah ketika dia mendengar Liu San anehnya bertanya, Fugui, dari mana datangnya noda putih di punggungmu? Li Fugui terkejut, dan berkata dengan tenang di wajahnya, bukan apa-apa, mungkin tergores ke dinding, kembali saja dan cuci. Benar, ayo jalan-jalan dan minum. Liu San tidak terlalu memikirkannya, apalagi menganggapnya serius, dan pergi ke halaman dengan tangan di bahu Li Fugui. Setelah beberapa gelas anggur, wajah Liu San memerah, dan dia terus membual tentang betapa hebatnya dia di kabupaten itu. Li Fugui juga banyak minum, tetapi tubuhnya tidak merespons. Pada akhirnya, Liu San minum dan jatuh sendiri, dan Li Fugui lah yang membantu Liu San ke tempat tidur. Fugui, minum bersamamu menyenangkan, lain kali, aku akan minum bersamamu lagi. Begitu dia selesai berbicara, Liu San mengeluarkan suara dengkuran dari lubang hidungnya. Jin Yi berkata dengan canggung, Fugui, dia seperti ini, tidak masalah, aku akan mengantarmu pergi. Ah, saudari Jin Yi, tidak perlu. Li Fugui sekarang merasa bersalah, takut Liu San berpura-pura mabuk, 3 langkah dan 2 langkah, dan berlari keluar dari halaman. Apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah saat dia berlari keluar, dia mendengar Jin Yi berteriak dari belakang, Fugui, tunggu sebentar. Li Fugui tidak berani melarikan diri segera, jika Jin Yi meneriakkan beberapa kata, itu akan menjadi akhir dari betis. Meskipun dia memijat Jin Yi dengan tujuan menjadi dokter untuk merawat pasien, tapi bagaimanapun juga, dia adalah laki-laki, dan Jin Yi itu perempuan. Kalau berita ini sampai keluar pasti ada lumpur kuning di selangkangan, entah sial atau sial. Kakak Jin Yi, ada apa? Li Fugui berhenti dan menggaruk kepalanya. Jin Yi mengambil 2 langkah ke depan, menatap Li Fugui dengan kebencian di matanya, dan berkata, Fugui, apakah aku beracun? Mengapa kamu berlari begitu cepat? Jin Yi sedikit tersipu, dan berkata dengan suara rendah, Fugui, lain kali, bisakah kamu memijatku lain kali? Hah, Li Fugui bertanya, kapan? Wajah Jin Yi memerah seperti apel, dan dia tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Li Fugui menelan dengan susah payah. Pada jarak sedekat itu, dia bahkan bisa mencium aroma dari tubuh Jin Yi, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, tentu, saudari Jin Yi, telepon saja aku lain kali. Oke. Jin Yi menghela nafas lega, dan setelah beberapa saat, dia berkata, kalau begitu aku akan kembali dulu, dan anak itu sudah bangun, aku tidak bisa pergi terlalu lama, dan kamu harus berhati-hati. Oke, saudari Jin Yi, kamu ayo kembali dulu. Li Fugui merasa lega. Setelah mengalami insiden antara Cui Hua dan Xiao Wei, Li Fugui menjadi berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan sekarang, lebih baik tidak terlibat jika dia bisa terlibat. Dalam perjalanan pulang, Li Fugui hanya merasa tangannya lengket, jadi dia menggerakkan hidungnya untuk mengendus, dan segera mencium aroma, yang meninggalkan rasa sisa yang tak ada habisnya adalah bahwa aroma ini persis sama dengan aroma di tubuh Jin Yi. Li Fugui pulang ke rumah dengan linglung, Su Wanwan segera mendatanginya dan mengendusnya. Segera berteriak, kakak sudah kembali, dan dia minum terlalu banyak, apakah pria itu, Liu San, menarikmu? Melihat matanya yang indah, dia berkata, Fugui, kamu tidak boleh minum alkohol lain kali. Mengerti saat berbicara dengan Li Xiuling, Li Fugui berjalan ke mulut sumur di halaman, mengambil seember air, mencuci muka, dan membersihkan bau susu dari tangannya. Setelah mencuci muka, Li Fugui menceritakan kembali perhitungan anggaran Liu San, dan Li Xiuling berkata dengan agak tertekan, sulit untuk mendapatkan begitu banyak uang,
dan saya harus melakukannya. Hati untuk menggunakan setengahnya sekaligus, kakak. Jangan khawatir, tanah telah menumbuhkan banyak tanaman obat dan permainan, dan aku akan menjualnya di kota besok, kata Li Fugui buru-buru. Dia tidak menjual bahan obat selama beberapa hari, dan Li Fugui tidak bisa duduk diam lagi. Harganya puluhan ribu sekaligus, jika bukan karena bersama Li Xiuling dan Su Wanwan, dia tidak mau menyia-nyiakan satu hari. Keesokan harinya, Li Fugui bangun pagi-pagi, setelah minum semangkuk bubur di pagi hari, dia berencana untuk pergi ke gunung belakang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan janda Liu di tengah jalan. Mata janda Liu merah, seolah-olah dia baru saja menangis. Li Fugui melihatnya dan dengan cepat bertanya, "Saudari Liu, ada apa denganmu?" Janda Liu menyeka air matanya dan berkata, "Fugui, bisakah kamu meminjamkanku beberapa uang?" "Oke, berapa banyak yang kamu inginkan?" Li Fugui berkata tanpa berpikir. Baru-baru ini, janda Liu menghindarinya karena suatu alasan, dan Li Fugui masih berpikir untuk memberikan beberapa hadiah kepada janda Liu untuk memperbaiki hubungan. Saya memahami nilai seorang wanita seperti janda Liu. Janda Liu menunjukkan rasa terima kasihnya, menyeka air matanya, dan berkata, adik laki-laki saya dipukuli, dan dia masih di rumah sakit kabupaten. Mereka mengatakan mereka membutuhkan 50.000 yuan untuk biaya pengobatan, dan mereka mengumpulkan 30.000 yuan, 20.000. Saudari Liu, saya akan memberi Anda sisa 20.000. Kebetulan saya akan menjual bahan obat di kabupaten hari ini. Anda dapat pergi dengan saya, dan Anda dapat mengunjungi saudara laki-laki Anda. Li Fugui sangat gembira. Dia tidak takut janda Liu akan mengajukan permintaan, tetapi dia takut janda Liu tidak akan memintanya, dan dia jelas akan membagi segalanya dengannya. Janda Liu tergerak dan berkata, "Terima kasih, Fugui, jangan khawatir, saya pasti akan mengembalikan uang itu kepada Anda." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Saudari Liu, jika Anda mengatakan ini, Anda akan tersinggung. Saya tidak memberi Anda uang, jadi uang ini harus dianggap sebagai gaji di muka untuk Anda." Janda Liu membuka mulutnya, dan segera tidak tahu harus berkata apa. 20.000 yuan adalah uang yang banyak, belum lagi terakhir kali. Li Fugui meminjamkan 5.000 yuan dan tidak pernah mendesaknya untuk mengembalikannya. "Saudari Liu, pergilah ke rumahku dan tunggu aku, dan makanlah di jalan, dan aku akan segera kembali." Li Fugui memperingatkan, dan berlari ke atas gunung dengan membawa tas. Janda Liu tidak mendengarkan kata-kata Li Fugui dan pulang, tetapi mengikutinya ke atas gunung. "Fugui, aku akan membantumu." Janda Liu mengeluarkan bahan obat dari tanah dan memasukkannya ke dalam tas, seolah dia menyesali kebaikan Li Fugui padanya jika dia terlalu lambat. Melihat hal tersebut, Li Fugui dengan cepat meraih janda Liu dan berkata, "Saudari Liu, lihat saja dari pinggir. Atau kamu bisa membantuku memasukkan bahan obat ke dalam tas. Jangan lakukan ini, tangan yang indah. Jika kotor, aku akan merasa tidak enak." Janda Liu sedikit tersipu, dan berkata dengan suara rendah, "Fugui, selama kamu tidak membenci saudari Liu, tidak apa-apa." Li Fugui berkata dengan serius, "Saudari Liu, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Jika kamu ingin aku mengatakannya, kamu sebaiknya pindah ke rumahku, kamu sendirian dan tidak punya teman." Liu janda itu berkata dengan perasaan bersalah, "Bisakah Xiuling setuju?" "Dia pasti akan setuju. Di masa depan, kamu tidak akan membangun kolam ikan, bekerja saja untukku, dan aku akan memberikan Anda dividen. Itu pasti tidak akan lebih buruk dari sebelumnya." Itulah yang ingin saya lakukan. Janda Liu sangat baik padanya, dan dia adalah orang yang dicintai dan paling disyukuri Li Fugui setelah dia mendapatkan warisan, selain Li Xiuling, ketenangan, dan Su Wanwan. Janda Liu berkata dengan lembut, "Fugui, saya tidak dapat mengambil dividen. Saudari Liu tahu bahwa Anda baik kepada saya, tetapi jika Anda terlalu baik kepada saya, Saudari Liu tidak dapat membalas Anda." Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata, "Sukses. Liu sister, ayo cepat pergi ke kota untuk melihat saudaramu." "Sibuk,
dan 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Kali ini, Li Fugui membeli 2 tas kulit ular besar berisi bahan obat dan 1 tas kulit ular besar berisi hewan buruan. Setelah kembali ke rumah, Li Fugui memberitahu Li Xiuling dan Su Wanwan tentang masalah janda Liu. Keduanya sangat bersimpati dengan janda Liu dan terus menghiburnya. Li Fugui menelepon Liu San. Tentu saja, dia tidak bisa membawa begitu banyak bahan obat ke kota dengan tangan di pundaknya. Bahkan jika dia tidak memiliki masalah dengan kekuatannya, janda Liu tidak sabar menunggu ini. Waktu. Ditambah dengan putusnya hubungan dengan si bodoh, Li Fugui berpikir bahwa ketika dia kembali, dia mungkin juga akan membeli sepeda roda 3 sendiri. Dengan cara ini, tidak perlu merepotkan orang lain saat menjual bahan obat di kemudian hari. Setelah Liu San menerima telepon, dia secara alami setuju, dan dalam beberapa menit, dia mengendarai sepeda roda 3 ke gerbang halaman Li Fugui. Keduanya membawa bahan obat dan permainan ke mobil. Ketika Liu San melihat bahwa janda Liu juga pergi, matanya berbinar, dan dia berkata dengan sedih, "Janda Liu, bagaimana Anda merawat kulit Anda? Mengapa Anda seperti seorang anak berusia 7 atau 8 tahun?" Di desa, Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, "Liu San, kendarai mobilmu. Jangan menggertak adikku Liu." Liu San terkejut, lalu menatap Li Fugui dan janda Liu dengan pandangan ambigu, dan berkata sambil tersenyum, "Ya, itu Anda. Jika saya adalah orang lain, saya tidak ingin mendengar kata-kata itu, jadi saya hanya mengemudi." Li Fugui dan janda Liu duduk di sudut mobil. Area roda 3 tidak terlalu besar, dan 3 tas besar dari kulit ular menghabiskan sepertiganya, 2 ruang. Jalan gunung tidak mulus, dan mobil bergetar setiap saat janda Liu duduk sangat dekat dengan Li Fugui. Dengan cara ini, mobil tidak melaju terlalu jauh, dan separuh tubuh janda Liu berada di pelukan Li Fugui. Li Fugui cukup terganggu, dan dia tidak memiliki kekhawatiran atau tekanan saat bersama janda Liu. Memanfaatkan fakta bahwa tidak ada seorang pun di gunung, Li Fugui memeluk pinggang janda Liu. Janda Liu tercengang. Dia melirik Liu San yang mengemudi dengan panik. Wajahnya yang cantik berubah cerah. Dia melirik Li Fugui dengan mencela, tetapi dia tidak melawan. Li Fugui merasa sangat tersanjung. Sosok janda Liu montok, tapi yang mengejutkan Li Fugui, pinggang janda Liu ramping pasnya pas. Ini membuat Li Fugui merasa gatal. Jika bukan karena Liu San, Li Fugui sendiri tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Setelah sepeda roda 3 tiba di kota, janda Liu berjuang menjauh dari pelukan Li Fugui seolah-olah dia tersengat listrik perlahan. Ada lebih banyak orang, dan Li Fugui tidak bisa lancang lagi. Li Fugui berpikir bahwa ketika dia tiba di kota, dia akan berganti ke mobil penumpang dan pergi ke kota. Tetapi Liu San tidak berhenti di kota. Setelah mencapai kota jauh-jauh, Liu San mengirim Li Fugui dan janda Liu ke gerbang pasar perdagangan bahan obat, lalu pergi dengan sepeda roda 3. Janda Liu belum pernah ke kota beberapa kali, dan ketika dia melihat pasar perdagangan bahan obat yang ramai dan arus orang yang padat, dia terkejut dan berkata, "Fugui, ada begitu banyak orang di sini. Saudari Liu, ikut aku dulu untuk mendapatkan bahan obat setelah menjualnya. Aku akan mengajakmu makan sebelum kita pergi ke rumah sakit," kata Li Fugui sambil tersenyum. Janda Liu sudah cukup berani. Tetapi sekarang setelah dia tiba di kabupaten, dia mengandalkan Li Fugui, dan dia akan mendengarkan apapun yang dikatakan Li Fugui. Li Fugui membawa 3 tas besar sendirian, dan masuk ke dalamnya dengan mudah. Kejadian terakhir di langit dan bumi sama saja dengan menyinggung Gao Yunru. Dan Li Fugui tidak ingin mencari Gao Yunru lagi, agar tidak membuat dirinya sengsara. Dia berencana mencari pembeli kali ini. Bagaimanapun, dengan evaluasi Gao Yunru, dia memiliki keyakinan di dalam hatinya, dan dia tidak takut ditipu. Janda Liu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu sepanjang jalan. Kadang-kadang, ketika seseorang melihat wajahnya yang cantik, dia akan menundukkan kepalanya karena malu. Li Fugui pergi dari satu toko ke toko lain untuk bertanya, tetapi kemungkinan besar, dia ditolak. Beberapa dari mereka melihat bahwa kualitas bahan obat yang dibawa Li Fugui memang sangat bagus,
dan beberapa menawarkan harga, tetapi harga yang ditawarkan tidak sebagus harga yang ditawarkan oleh Gao Yunru, jaraknya ribuan mil. Tepat ketika Li Fugui ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi, sesosok familiar mendekatinya, membuat wajah Li Fugui tiba-tiba canggung. "Fugui, ada apa? Kamu juga tahu bahwa saudari Gao sedang down dan out sekarang? Kamu memandang rendah Sister Gao? Kamu tidak berani mendekati Sister Gao, bukan?" Gao Yunru menghentikan langkahnya dan menertawakan dirinya sendiri, matanya sedikit sedih. Li Fugui belum pernah melihat Gao Yunru seperti ini sebelumnya, jadi dia tidak peduli dengan rasa malunya, dan berkata dengan cepat, "Saudari Gao, aku bukan orang seperti itu, aku hanya tidak ingin merepotkanmu, oke? Kamu tidak perlu menjelaskan, kalian semua, bukankah mereka semua sama?" Gao Yunru mencibir, melewati Li Fugui, berbalik dan berjalan keluar. "Kakak Gao, tunggu," Li Fugui berkeringat di dahinya, mengetahui bahwa jika kesalahpahaman ini tidak diselesaikan sekarang, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya di masa depan. Dia melemparkan tas kulit ular dan membiarkan janda Liu menonton, sementara dia sendiri buru-buru mengejarnya. Gao Yunru menjelaskan beberapa kata, tapi Gao Yunru masih memasang wajah dingin, seolah dia tidak mendengar perkataan Li Fugui. Li Fugui tidak berdaya dan cemas pada saat yang sama, hatinya terbakar amarah. Dia begitu berani sehingga dia langsung memeluk Gao Yunru ke dalam pelukannya. Gao Yunru membeku sesaat, lalu berkata tanpa malu-malu, "Kamu, lepaskan aku." Li Fugui memeluk Gao Yunru dengan erat, dan berkata, "Saudari Gao, aku tahu kamu tidak akan mendengarkan apa yang aku katakan sekarang, tapi aku masih berharap Anda dapat mendengarkannya, atau saya tidak akan membiarkan Anda pergi, sehingga Anda dapat berteriak." Gao Yunru hanya berhenti meronta, dan dia berkata, "Kalau begitu kamu jelaskan." Li Fugui merasa sedikit lega. Sejujurnya, dia menyesalinya setelah memeluk Gao Yunru, tapi dia melakukan segalanya. "Bagaimana bisakah kamu takut pada serigala dan harimau? Lakukan saja sampai akhir." "Saudari Gao, saya belum pernah ke county selama beberapa hari terakhir. Ada apa denganmu? Mungkin kamu bisa memberitahuku, bagaimana jika aku bisa membantumu?" Mendengar ini, wajah Gao Yunru sedikit melembut, dan wajahnya yang cantik mata menatap Li Fugui berkata, "Fugui, apa yang kamu katakan itu benar?" Gao Yunru sedikit tersipu, dan berkata, "Fugui, aku salah paham denganmu, maafkan aku." Tidak apa-apa, selama kesalahpahaman diselesaikan." Li Fugui tersenyum. Gao Yunru menghela nafas lega, dan berkata, "Fugui, kamu harus melepaskanku sekarang, kan?" Baru kemudian Li Fugui menyadari bahwa dia masih memegang Gao Yunru erat ya. Dia tersenyum canggung, dan dengan cepat melepaskannya. Gao Yunru menyalahkan lagi dan berkata, "Karena kamu tidak tahu apa yang terjadi. Kamu memiliki bahan obat dan permainan, jadi kamu harus menjualnya kepadaku. Mengapa kamu perlu mencari seseorang untuk membelinya di jalan? Belum menjualnya, jadi aku akan memberikannya padamu." Li Fugui meninggalkan sepatah kata pun, berlari kembali, dan meletakkan semua bahan obat di apotek Gao Yunru. Ketika janda Liu melihat bangsawan Gao Yunru, dia langsung merasa rendah diri dan tidak berani berbicara. Gao Yunru mengambil inisiatif untuk tersenyum dan berkata, "Fugui, apakah ini adikmu juga?" Janda Liu tersipu. Li Fugui dengan cepat menjelaskan, "Saudari Gao, ini saudari Liu dari desaku, yang datang ke kabupaten untuk berbisnis." "Ada apa? Apakah kamu butuh bantuanku?" Gao Yunru segera menunjukkan perhatian. Janda Liu berkata dengan malu-malu, tidak perlu, Li." Fugui mengatakan masalah itu lagi. Gao Yunru segera berkata, "Itu benar, saya juga punya waktu sekarang, ayo pergi bersama sekarang, mungkin saya bisa membantu." Janda Liu memandang Li Fugui mengangguk sambil tersenyum. Dia berencana untuk memperbaiki hubungan dengan Gao Yunru. Karena Gao Yunru menawarkan bantuan, tentu saja dia tidak akan menolak. Pertama-tama, Li Fugui memiliki kesan yang baik tentang Gao Yunru.
Kedua, setelah pengalaman Li Fugui barusan, dia juga mengerti bahwa meskipun dia berjalan melalui seluruh pasar perdagangan, tidak mungkin menemukan pembeli yang lebih baik daripada Gao Yunru. Gao Yunru memiliki mobilnya sendiri, jadi Li Fugui dan Janda Liu tidak harus naik bus sendiri setelah masuk ke dalam mobil. Janda Liu mengeluarkan selembar kertas dengan nama rumah sakit dan bangsal tempat dia dirawat, sekitar setengah jam. Kemudian, Gao Yunru membawa Li Fugui dan Janda Liu ke gedung rawat inap rumah sakit rakyat. Setelah memarkir mobil, mereka bertiga naik ke atas. Bangsal 301, di sini, Li Fugui melihat ke nomor rumah, dan hendak membuka pintu dan masuk, tetapi ada pertengkaran sengit di bangsal. Saya akan melepas kaki Anda yang lain sekarang. Zheng Donglin, kamu, jangan terlalu banyak menggertak orang lain. Suara arogan dan mendominasi serta suara lemah dan memaksakan terdengar pada saat bersamaan. Kulit Janda Liu berubah, dan dia berkata, "Iya, ini saudaraku." Begitu Li Fugui mendengar ini, dia segera membuka pintu dan bergegas masuk. Di dalam ruangan, ada seorang pria dengan rantai emas tergantung di mulutnya dan sebatang rokok menjuntai dari mulutnya, diikuti oleh dua pria dengan rambut dicat warna-warni, menatap seorang pria muda di ranjang rumah sakit dengan senyuman lucu. Pria muda itu tampak berusia sekitar 26 atau 17 tahun, satu kakinya dibalut perban, dan dia baru saja berbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya memerah saat ini, dan dia mengeluarkan suara mengancam yang tidak berarti. "Liu Xiaolin, biarkan kami membantumu, untuk apa kamu membutuhkan kaki?" Dua bajingan berjalan, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Wajah Liu Xiaolin menjadi ketakutan, tetapi satu kakinya patah, dan dia tidak dapat berlari bahkan jika dia mau. Sama seperti Liu Xiaolin telah meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya ketika sesuatu terjadi, sesosok berdiri di depannya. Keluar dari sini, Li Fugui mencibir, menatap Zheng Donglin dengan rantai emas besar di lehernya dengan wajah cemberut. Zheng Donglin tertegun sejenak, lalu dia melemparkan rokoknya ke tanah dan menginjaknya, mengutuk dengan keras, "Oke, ada pengganggu lain, benar, oke, itu benar. Lepaskan kakinya juga, Papa." Li Fugui tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan kedua orang ini sekarang. Jadi dia mengangkat tangannya, menamparkan mereka dengan dua telapak tangan, dan menendang mereka ke tanah dengan tendangan lainnya. Zheng Donglin membuka matanya lebar-lebar, menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Tepat ketika dia hendak melarikan diri, tangan Li Fugui sudah mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Kakak, selamatkan aku, selamatkan aku." Zheng Donglin memaksakan senyum di wajahnya, dan menatap Li Fugui dengan penuh rasa ingin tahu. Li Fugui tersenyum tipis, melepaskannya, melemparkan Zheng Donglin ke tanah, dan bertanya, "Kamu mematahkan kaki pria ini, kan?" "Ya, iya." Zheng Donglin mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Dia melihatnya, hanya berdasarkan mereka bertiga, meski diikat bersama, mereka pasti bukan lawan Li Fugui, dan dari tembakan Li Fugui, bisa diketahui bahwa ini pasti orang yang kejam. Dalam hal ini, lebih baik tidak menyinggung jika Anda tidak bisa menyinggung, agar tidak menderita darah dan daging. Li Fugui mencibir dan berkata, "Lalu berapa yang kamu rencanakan untuk dibayar?" Zheng Donglin membuka mulutnya dan berkata sambil mencibir, "Saudaraku, beritahu aku, berapa banyak yang kamu rencanakan untuk diminta?" Mati, Zheng Donglin terkejut, dan segera berkata, "Saudaraku, 10.000, 10.000 baik-baik saja." 10.000, kirim pengemis, kan? Li Fugui melebarkan matanya. Zheng Donglin menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru berkata, 20.000, 20.000 baik-baik saja. Tampar, Li Fugui menamparnya. Kali ini Zheng Donglin benar-benar menangis, dan memohon, "Saudaraku, bagaimana, kita bisa melakukan sebanyak yang kamu katakan? Aku berjanji untuk tidak menawar, selama kamu tidak memukulku." Perilaku Li Fugui Gao Yunru yang tertegun dan Janda Liu tertawa terbahak-bahak saat melihat penampilan merendahkan Zheng Donglin. 100.000,
kurang satu dan pikirkan untuk melarikan diri. Li Fugui memperkirakan dan melaporkan nomor secara langsung. Ketika Zheng Donglin mendengar ini, wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata, saudaraku, aku tidak punya banyak uang. Hah? Li Fugui mengangkat tangannya, dan menamparnya lagi. Kakak, aku akan segera mentransfer. Segera, Zheng Donglin segera mengeluarkan ponselnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Fugui menoleh ke Gao Yunru dan berkata, saudari Gao, aku perlu merepotkanmu. Gao Yunru tersenyum ringan, dia sudah bersedia membantu, jadi dia juga mengeluarkan ponselnya saat ini. Namun, ketika Zheng Donglin melihat Gao Yunru, matanya langsung membelalak, dan dia tergagap. Gao? Bos Gao? Ada apa? Kenapa ini kamu? Zheng Donglin tersanjung dan berkata, aku juga mengantarkan sayuran ke restoranmu. Kamu tidak akan lupa, kan? Oh, ini kamu. Gao Yunru akhirnya mengingat sesuatu, dengan kilatan jijik di matanya, dan berkata, saya masih ingat, karena ada masalah dengan sayuran yang Anda kirim, jadi Anda tidak akan diminta untuk menyediakannya nanti, bukan? Zheng Donglin mengangguk berulang kali dan berkata, iya. Oke, berhenti bicara omong kosong, dan cepat transfer uangnya. Li Fugui menyela, Zheng Donglin benar-benar mengundurkan diri saat ini. Dia awalnya berencana untuk meninggalkan rumah sakit dan memanggil beberapa saudara untuk menemukan tempat itu kembali. Tetapi begitu dia melihat Gao Yunru, dia tahu itu sama sekali tidak mungkin. Setelah itu, Zheng Donglin membayar uang itu dengan jujur, dan pergi bersama kedua adik laki-lakinya, dengan ekor di antara kaki mereka. Kakak, mengapa kamu di sini? Dan siapa mereka? Liu Xiaolin menghela nafas lega, menatap Li Fugui dengan rasa terima kasih yang dalam, dan kemudian ketika dia melihat Janda Liu, ekspresinya menjadi sangat terkejut. Janda Liu dengan cepat berkata, Xiaolin, ini, keduanya adalah temanku. Liu Xiaolin berkata dengan penuh syukur, terima kasih, kalau tidak aku akan sengsara hari ini. Tidak apa-apa jika satu kaki patah, dan kaki lainnya juga akan patah. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, ini hanya sedikit usaha, kamu bisa istirahat dengan baik sekarang, dengan 100.000 yuan ini, kamu bisa yakin, jika tidak cukup, kamu bisa memberitahu adikmu dan minta lebih banyak uang kepada Zheng Donglin. Baiklah. Liu Xiaolin mengangguk, menatap Li Fugui dengan kekaguman yang samar. Li Fugui berkata kepada Janda Liu lagi, saudari Liu, masalahnya sudah selesai sekarang. Kalian saudara berbicara dengan baik, saya akan pergi dengan saudari Gao untuk melakukan sesuatu, dan saya akan datang kepada Anda nanti. Oke, Janda Liu mengangguk. Merasa tersentuh lagi dan lagi, setelah Li Fugui dan Gao Yunru menyapa Liu Xiaolin di ranjang rumah sakit, mereka berbalik dan meninggalkan bagian rawat inap. Setelah tiba di mobil di lantai bawah, Li Fugui bertanya, saudari Gao, Anda mengatakan sebelumnya bahwa sesuatu terjadi pada Anda. Apa yang terjadi? Apakah itu terjadi di hotel? Wajah Adil. Gao Yunru tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Dia berkata, Fugui, Qinglong Hotel telah disita. Ah, bagaimana bisa disita? Li Fugui terkejut. Gimnya saat ini dijual ke Hotel Qinglong Gao Yunru dengan harga tinggi. Jika Hotel Qinglong disita sekarang, game tersebut tidak akan dijual dengan harga ini di masa mendatang. Gao Yunru berkata dengan senyum masam, setelah kejadian terakhir, Bos Langit dan Bumi mengetahui bahwa kami pergi makan di restorannya melalui pemantauan, tetapi menemukan beberapa orang, dan bertindak lebih dulu, mengatakan bahwa ada yang salah dengan barang-barang di toko saya, dan mereka memakannya. Setelah memasuki rumah sakit dan menemukan beberapa koneksi, saya membuat restoran saya gila. Ini terlalu berlebihan, hati Li Fugui langsung terbakar amarah. Gao Yunru menghela nafas dan berkata, sekarang saya tidak dapat menahannya, karena apapun yang saya katakan, tidak ada cara untuk membersihkan noda di tubuh saya. Hotel Qinglong tidak dapat melanjutkan, jadi, Li Fugui buru-buru berkata, kalau begitu jika aku menyembuhkanmu, bagaimana dengan orang-orang yang sudah makan perutnya? Kejutan.
muncul di wajah Gao Yunru, dan dia berkata, "Mengapa saya melupakan ini? Jika saya bisa melakukan ini, setidaknya saya dapat mengembalikan reputasi saya. Jika Anda bekerja keras, mungkin restoran akan buka." Saudari Gao, Anda adalah klien terbesar saya sekarang. Tidak peduli apa yang saya katakan, saya tidak dapat membiarkan restoran Anda bangkrut seperti ini. Di mana pasiennya? Saya akan membantu Anda menyembuhkan mereka sekarang, Li Fugui berkata dengan percaya diri. Gao Yunru ragu sejenak dan berkata, "Fugui, aku meragukanmu. Apakah kamu benar-benar yakin?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saudari Gao, kamu tidak punya cara lain sekarang, kan? Karena kamu tidak punya cara lain, mengapa kamu tidak mempercayaiku? Kamu hanya perlu mempercayaiku sekali, bagaimana?" Bagus, Gao Yunru juga berpikir demikian, dan keterampilan medis Li Fugui yang ditunjukkan di surga dan bumi terakhir kali memberinya banyak kepercayaan diri. Mereka juga ada di rumah sakit ini sekarang di dalam. Ayo pergi sekarang. Gao Yunru membuka pintu dan keluar dari mobil. Li Fugui juga keluar dari mobil. Segera, Li Fugui dan Gao Yunru berjalan di bangsal di lantai 10 departemen rawat inap. Beberapa polisi mengambil pernyataan di dalam. Setelah itu masuk, dia segera menoleh untuk melihat ke atas. Li Fugui segera melihat bahwa salah satu polisi itu adalah Ning Jing. "Fugui, Sister Gao, apa yang kamu lakukan di sini?" "Ketenangan." Berdiri, Li Fugui berkata, "Pertama, datang untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa." "Menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa? Siapa?" "Ketenangan." Bingung sesaat, Li Fugui menunjuk ketiga pasien di ranjang rumah sakit dan berkata, "Itu mereka." Ketenangan terkekeh, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Fugui, kataku siapa yang akan sembuh?" Li Fugui menunjuk dirinya sendiri dan berkata, "Saudari Ning, tentu saja ini aku." "Kamu?" Tranquility tertegun. Dia benar-benar tidak menyangka Li Fugui akan mengatakan kalimat seperti itu. Segera, Tranquility berkata, "Fugui, jangan bercanda, ada yang harus aku lakukan, kamu menungguku di luar." Xiao Jing, Fugui tidak bercanda, dia benar-benar bisa. Gao Yunru melihat bahwa Ning Jing tidak mempercayai Li Fugui, dan segera berdiri untuk berbicara mewakili Li Fugui, dan Ning Jing menjadi ragu. Namun, ketika pasien di ranjang rumah sakit melihat Gao Yunru, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka berteriak dengan keras, "Tidak, saya jangan biarkan mereka sembuh. Dokter, dokter, usir mereka." Li Fugui tahu bahwa jika dia mengikuti prosedur normal, dia tidak akan pernah berhasil mengimplementasikan rencananya. Jadi sudah terlambat, dan kemudian Li Fugui bergegas mendekat, meliriknya, dan berkata, "Menarik, sangat menarik." Apa yang terjadi? Pada saat yang sama, seorang dokter berjas putih juga masuk ke bangsal. Li Fugui tersenyum, mengangkat kepalanya dan berkata, "Dokter, apakah menurut Anda orang ini keracunan makanan?" Dokter berjas putih mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu? Apa hubungannya ini dengan Anda?" Li Fugui berkata perlahan, "Kurasa mereka tidak diracuni sama sekali, kan? Apa maksudmu?" Dokter berjubah putih mengubah wajahnya sedikit, dan berkata, "Saya tidak mengenal Anda. Apa yang Anda lakukan di sini? Pasien telah meminta Anda untuk pergi. Harap segera pergi." "Fugui, kamu terus berbicara." Wajah Gao Yunru sangat cerah. Dari kata-kata Li Fugui, dia menemukan harapan. Li Fugui tersenyum dan berbicara, bersambung.